Baik, kita lanjut. Ijalatun najasati. Menghilangkan najis. Ijalatu itu menghilangkan najasah ya. Najis. Najis, najasah. Cara menghilangkan najis. Bagaimana cara menghilangkan najis? Menghilangkan najis. Tadhiru najasatal mukhafafah. Cara mensucikan. Tadhiru itu mensucikan najasata, najasati, najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah tadi, najis yang ringan. Untuk najis yang ringan ini, la yajibu, la tidak, yajibu wajib, tidak wajib, tidak wajib. Ghuslu, ghuslu itu membasuh, ghuslu itu membasuh. Tidak wajib membasuh atau mengalirkan air. Maksudnya Ibu kalau ghuslu kan mengalirkan air ya. Tidak wajib mengalirkan air, membasuh. Ma apa yang asobahu yang dikenainya. Yang dikenai oleh apa tadi? Mukhafafah kan air kencing ya anak kecil bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI dan eh, tidak lebih dari 2 tahun ya usianya. Tapi kalau sudah 1 tahun misalnya sudah makannya macam-macam kan udah bukan mukhafafah lagi, tidak masuk bahasan mukhafafah. Air kencing bayi laki-laki min saubin au badanin yang menimpa pakaian atau badanin atau badan. Jika terkena ini ke pakaian ibunya atau badan ibunya atau lantai misalnya ya lantai padahal enggak biasa dipakai untuk sholat di situ. Ya, bagaimana ini? Au ghairihima atau yang lain-lainnya. Lain-lainnya ini maksudnya tadi ya terkena selain badan atau pakaian bisa ke lantai atau ke eh, tempat yang lain. Bal yakfi maka cukup, yakfi itu cukup, rosu itu memercikkan, memercikkan, memercikkan. Almai air ala mahalihi pada tempatnya, pada tempat. Kemudian yang berikutnya tathirun najasati al-mughalato. Cara mensucikan najis mughalato, najis yang berat mughalato. Wa kullu sayin dan semua najis mughalato itu wakulu dan semua sayin sesuatu yata najasu menjadi najis diwulugi dengan jilatan. Wulug itu jilat, jilatan. Al kalbi anjing au hinjir atau babi. Anjing au hinjiri atau babi. Fa'inahu maka dia yajibu wajib ghusluhu membasuh. Kalau ghuslu itu kuncinya di mengalirkan air. Kalau rasu itu memercikkan. Memercikkan ya Bu ya, tidak perlu sampai mengalirkan air. Bedanya di sini ya ada rasu, ada ghuslu, membasuh. Ya, kata kunci membasuh itu mengalirkan air. Sampai airnya mengalir. Sab'a 7 kali. Ya, sab'a marotin 7 kali. Ihdahuna salah satunya makhlutatun itu dicampur. Makhlutatun dicampur biturab dengan tanah. Nah, ini kata kunci untuk najis mughalatoh itu 7 kali dan basuhan dari 7 itu dicampur dengan
turab tanah atau debu tanah. Bagaimana caranya? Ya, campur saja tanahnya di air. Di dalam gayung, gayungnya ada air, sudah ada air, campurkan debu ke situ. Untuk kali pertama atau untuk kali terakhir? Ya, sebaiknya untuk kali pertama ya. Kalau untuk kali terakhir nanti kena debu lagi, perlu basuh-basuh ulang-ulang lagi untuk menghilangkan debunya. Tapi ini tidak ditentukan. Dikali basuhan pertama, kedua, tiga, enam, atau yang ketujuh si campur turapnya ini bebas, kita bebas milih. Bebas milih. 7 kali dibasuh, dialirkan air 7 kali ya. Dan yang ada yang dicampur dengan tanah. Basuhan dari yang 7 kali itu. 1 kali dibasuh dengan tanah. Ada yang bertanya, kok ini masih kuno pakai tanah? Sekarang kan udah ada sabun macam-macam ya Bu ya, sabun cuci macam-macam. Ya ini fikih seperti ini. Adanya sabun, kemudian macam-macam alat cuci, tadi tidak menggugurkan kewajiban turab ini, tanah ini. Ini kita beragama itu dengan wahyu. Agama itu dibangun berdasarkan wahyu, bukan akal. Namun ketika ada baik orang-orang yang profesinya di medis ya, di kesehatan atau dokter lain menyelidiki kenapa ini kok harus turap. Oh ternyata di dalam turap tanah itu ada bakteri yang mampu melawan bakteri-bakteri dari jilatan yang keluar dari air liur anjing atau babi tadi. Dia mampu melawan. Bukan hanya membersihkan ya, bisa melawan. Kalau melawan biasa gimana? Bisa mematikan gitu ya. Kalau dengan air, oh dia bakteri-bakteri atau apa yang terkandung di dalam air liur anjing atau babi tadi, ya bisa jadi masih ada itu, maksudnya tidak mati. Tapi dengan turap, dengan tanah, itu ada ditengarai ya, ada indikasi di situ ada bakteri yang mampu melawan bakteri atau virus yang ada di dalam air liur anjing atau babi. Makanya ini tidak pernah gugur walaupun sudah ada alat cuci macam-macam, Bu. Sabun macam-macam ya. Kewajiban untuk menghilangkan najis mukolato ini harus ada tanahnya untuk basuhan dari yang 7 tadi. 1 kalinya harus campur dengan tanah. Caranya bagaimana tadi? Ya tadi Bu ya, air masukkan ke gayung tanahnya, nah kemudian guyurkan gitu ya. Jadi guyurannya itu campur dengan tanah. Baik, kita lanjut. Tathhirun najasati al-mutawassithati. Cara mensucikan najis yang ketiga, mutawasitoh. Apa itu mutawasitoh? Mutawasitoh itu yang selain mukhafafah dan mughaladhah. Ini yang paling banyak. Ya, cara mengingatnya kan gampang ya Bu ya. Mukhafafah itu pipisnya anak kecil, bayi kecil, dan dia masih murni makan, minum ASI saja ya, belum dicampur dengan makanan yang lain. Dan tidak lebih dari 2 tahun. Bisa gugur kalau makannya sudah dicampur atau dia masih air ASI terus, tapi udah lebih 2 tahun, gugur juga ini. Gugur juga untuk kategori mukhafafah. Mughaladhah, anjing, babi, ya gampang ini ingatnya. Selain pipis anak kecil yang barusan disebut, yang masih minum ASI saja dan tidak lebih dari 2 tahun, dan anjing babi, maka disebut najis mana ini? Mutawasitoh, ya mohon maaf. Najisnya mutawasitoh. Ini yang najis yang paling banyak. Pokoknya selain yang kedua yang di atas. Yang kedua di atas kan gampang ingatnya itu. Nah, selain itu aja, jadi masuk ke mutawasitoh. Bagaimana cara mensucikannya? Tathhirun najasati, mensucikan najis mutawasitoh. Ida wakoat, apabila jatuh najis najis gairu selain masabako
apa yang sudah disebut di atas maksudnya ya, yang terdahulu. Hukmuha maka hukumnya ala syai'in atas semuanya, atas sesuatunya. Wajaba wajib. Wusluhu membasuh. Kata kunci membasuh apa? Mengalirkan air. Kalau ros, memercikkan. Membasuh. Basuh berarti mengalirkan air. Marotan wahidatan, itu marotan itu kali, wahidatan satu. Berarti apa? Satu kali. Bilma'i dengan air, membasuh satu kali. Dengan air. Watas lisu dan mentiga kalinya abdolu lebih utama. Tapi dengan satu kali basuhan itu sudah cukup, sudah selesai maksudnya kewajiban. Sudah gugur kewajiban, sudah selesai. Beda dengan najis yang berat yang harus 7 kali dan yang salah satunya harus dicampur dengan tanah tadi ya Bu ya. Ini najis mutawasito cukup dibasuh sekali dengan air, sudah selesai. Gugur kewajibannya. Wa taslisu abdolu. Taslisu itu mentiga kali ya. Tiga kali kan abdolu lebih utama. Nah, maksudnya begitu. Baik, kita lanjut. Wahadihi najasatu kismani. Dan najis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukmiyah. Najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Wahia ialah alati yang lam yudrok tidak diketahui. Tokmu rasa, wala launun dan laun itu warna, tidak diketahui rasa, warna, wala rihun dan bau. Tapi dia hukumnya najis. Kok najis hukumnya maksudnya Bu ya. Ini rasanya nggak ada, warnanya juga tidak terlihat, dan baunya juga tidak berbau. Tapi secara hukum dia najis. Nah, gimana itu ya nanti ya kita lanjut. Yang pertama hukmiyah. Dan yang kedua yang B, ini yang pertama ini alif ini berarti ya Bu. Dan yang B, ba, ainiyah. Najis ainiyah. Yaitu yang memiliki rasa, tokmu itu rasa, atau launun itu warna, atau rihun itu bau. Jadi najis yang ada rasa, ada warna, ada bau di situ ya. Diketahui ada rasanya. Rasanya apa? Ya pasti kalau kotoran yang nggak enak, jangan dicicipi lah. Kemudian laun, warna, rihun, bau. Untuk yang hukmiyah, untuk najis hukmiyah tadi, yang A, yang alif, yakfi biha, yakfi, cukup biha padanya untuk menghilangkan najisnya. Mururul ma'i, mururu, melewatkan air. Marotan wahidatan, satu kali saja. Marotan wahidatan, mururun, melewatkan air, tadi mengalirkan air sekali saja. Artinya apa? Kalau melewatkan berarti airnya sampai mengalir. Tapi enggak perlu sampai mengalir kemana-mana di tempat najisnya tadi. Namun setelah zat fisiknya tadi tidak terlihat ya Bu ya, itu hukmiyah. Baik, kita lanjutkan dulu. Untuk yang fisiknya tidak terlihat. Tidak terlihat fisiknya kan ada 3 ya, rasa, warna, dan itu tidak terlihat, cukup mengalirkan air di tempat di situ. Kemudian wal ainiyatu, sedangkan untuk najis ainiyah, labuda wajib min izalati dengan menghilangkan jirmiha itu fisiknya.
punya fisik berarti dia najis. Seperti kotoran-kotoran itu punya fisik. Seperti air kencing itu ada fisik, apa, cair bentuknya. Summa jarjil alma'i 'alaiha, ilma'i 'alaiha. Yang pertama, dia dihilangkan dulu, fisik najisnya ya, Bu, ya. Kalau najis ainiyah itu yang kelihatan fisiknya. Fisiknya punya fisik, kelihatan fisiknya, punya fisik. Yang pertama dihilangkan fisiknya dulu, kotorannya. Suma jaryil ma'i 'alaiha, kemudian mengalirkan air padanya di lokasi yang, najis tadi. Tapi setelah fisiknya kita hilangkan, najisnya kita hilangkan. Seperti apa? Seperti contohnya kucing di lantai, itu kan najis itu, najis. Lantainya ikut najis juga kalau terkena najis. Bagaimana cara mensucikan lantai itu yang terkena, kucing? Dihilangkan, fisiknya dibuang, ee-nya dibuang. Cara buangnya, ya dikeruk, dikeruk. Jangan dipakai air dulu, jangan. Cara mensucikan bukan pakai air dulu, disiram dulu, bukan. Tapi dibuang fisiknya dulu, kotorannya itu dikeruk, kemudian diamankan ya, Bu, ya, jangan, kemana-mana nih, keruk, wadahin plastik. Kemudian dari sisa-sisa keruan itu tentu masih ada, dilap. Baik lap dengan tisu ataupun dengan kain, yang kain itu nanti langsung dibuang saja ya, di tisu. Tisu juga langsung masukin plastik, langsung dilokalisir. Jangan sampai ditaruh di lantai yang lain, nanti lantai yang lain terkena najis lagi ya, kena, najis dari kotoran yang nempel di tisu atau kain itu. Langsung dilokalisir. Nah, ketika sudah hilang fisiknya itu, lantainya udah nggak kelihatan ini, kucingnya. Tapi dia masih najis secara hukmiyah. Kenapa? Ya karena hukmiyah tadi kan najis tapi tidak kelihatan fisiknya itu ya, tidak kelihatan warna, bau sama rasa itu. Dia masih secara hukum masih najis, najis hukmiyah namanya. Jadi masih belum bisa dipakai untuk sholat itu. Lantai yang tadi, Bu, yang baru kita lap kucing tadi, kita bersihkan, belum bisa dipakai untuk sholat. Terus bagaimana agar suci bisa dipakai untuk sholat? Nah ini, dialirkan air pada tempat yang terkena yang sudah kita bersihkan tadi ya, Bu, yang fisiknya sudah hilang. Fisik kotorannya sudah kita hilangkan. Sampai mana mengalirkannya? Ya di tempat yang situ saja, tidak perlu sampai satu ruangan dialirin air semua, nanti malah habis banyak air, banyak air gitu ya. Jadi makin banyak air atau jadi hambur waktu, itu cukup seperti itu saja. Cukup mengalirkan air, setelah fisiknya hilang, alirkan air fisik. Begitu.